Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga di kesempatan yang sangat mulia ini kita dapat menyampaikan satu ilmu, semoga bermanfaat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya selalu kita limpahkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat menikmati satu keimanan yang mengandung arti keselamatan baik di alam dunia maupun keselamatan kelak di alam akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa keimanan mempunyai satu sifat yang dinamakan dinamis. Iman kadang-kadang berada di posisi yang tinggi, dan iman pun kadang-kadang berada di posisi yang rendah. Ketika iman itu berada di posisi yang tinggi, maka ibadah kita akan semangat, tingkat kekhusyuan kita akan tinggi, hati kita akan menjadi tenang. Dan justru sebaliknya, manakala tingkat iman itu rendah, maka ibadah kita kepada Allah pun rendah. Kekhusyuan di dalam melaksanakan ibadah pun tidaklah tinggi. Bahkan diri kita sebagai manusia akan merasakan galau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika manusia mengalami kerendahan iman, kegalauan di dalam melaksanakan ibadah, terus bagaimana untuk mencapai iman kita ini naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka cara yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap hati dan perasaan manusia itu ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan doa inilah kita akan ditingkatkan nilai ibadahnya, kita akan ditingkatkan nilai imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan berdoa kepada Allah, kita akan dinaikkan derajat keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah adalah Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu bisa berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu. Ala zikrika wa syukrika, untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadati, dan menjalankan sebagai hamba-hambamu yang baik. Karena dengan kita berdoa kepada Allah, inilah kunci yang akan menaikkan nilai kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manakala nilai iman kita, kesungguhan kita, ibadah kita pengen naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah mari
kita mencari fadilah ataupun keutamaan daripada ibadah itu sendiri. Karena dengan mencari fadilah, keutamaan, belajar bagaimana keutamaan sholat, belajar bagaimana keutamaan puasa, belajar bagaimana keutamaan haji, disitulah kita akan mengetahui. Dengan kita mengetahui fadilah dan keutamaan-keutamaan ibadah itu, kita akan meningkat nilai iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh, kita melaksanakan sholat Isya. Ketika kita melaksanakan sholat Isya, kemudian dilakukannya dengan sholat berjamaah, dan kita tahu fadilah ataupun keutamaan sholat Isya yang dilakukan dengan berjamaah itu, insya Allah kita akan tambah iman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatal isya'i jama'atan faka'annama shalla nisfal lail. Jadi keutamaan sholat berjamaah Isya, ketika kita melakukannya dengan berjamaah, kita akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang melakukan sholat setengah malam. Ketika kita mengetahui keutamaan, fadilah, pahala yang kita lakukan dari sholat Isya berjamaah, maka di sana kita akan meningkat kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kita belajar mencari keutamaan-keutamaan yang kita lakukan di dalam kita melaksanakan satu ibadah, insya Allah di situ pun akan bertambah iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan cara kita mencari fadilah, keutamaan, ketika kita melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui apa yang kita kerjakan, dapat pahala apa yang Allah akan berikan kepada kita, maka insya Allah kita akan tambah imannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan contoh yang kedua, man shalla sholatas subhi jama'atan faka'annama shalla tulal lail. Siapa orangnya yang melakukan sholat subuh dengan berjamaah, maka fadilahnya, keutamaannya, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang sholat sepanjang malam. Itulah fadilah daripada sholat subuh yang kita lakukan. Ketika kita mengetahui keutamaan dari ibadah itu, insya Allah kita akan meningkat keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang menjadikan nilai iman kita ini meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena memperbanyak permohonan ampun kepada Allah. Itulah yang disebut dengan istighfar. Setiap diri manusia, siapapun orangnya, itu tidak akan luput daripada kesalahan dan dosa. Maka bagaimanapun juga tidak ada cara yang hebat yang kita sampaikan, yang kita mohonkan, kecuali kita memperbanyak istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan memohon ampun kepada Allah, insya Allah kita pun akan ditingkatkan kualitas imannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita, dan satu kebanggaan oleh kita dapat menerima apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi kita. Apa yang disampaikan oleh beliau? Man lazimal istighfara, siapa orang yang membiasakan membaca istighfar, ja'alallahu likulli dikin makhraja. Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal menjadikan setiap kesusahannya menjadi kemudahan. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap kesedihannya menjadi kebungahan.
wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan bakal diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka dengan memperbanyak istighfar, itu berarti kita akan ditingkatkan kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang keempat, yang bisa meningkatkan nilai iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita harus bisa menghindari dari namanya perbuatan dosa. Karena bagaimanapun juga, ketika kita berbuat dosa, maka berarti kita nilai iman kita sedang turun. Maka untuk meningkatkan nilai iman kita di hadapan Allah tiada lain dan tiada bukan, mari kita berusaha untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan dosa. Ketika itu kita lakukan, menghindari perbuatan dosa, menjauhkan dari hal-hal yang mungkar, maka disitulah ada nilai kualitas iman yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang menyebabkan iman kita ini naik, yang menyebabkan iman kita ini hebat di hadapan Allah adalah istiqomah dengan ibadah yang ringan. Karena tidak ada ibadah yang hebat di hadapan Allah kecuali ibadah itu yang kita lakukan terus menerus walaupun itu sedikit. Insya Allah dengan membiasakan ibadah walaupun itu ringan, itu akan menjadi meningkatnya nilai keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita meninggalkan satu ibadah walaupun kecil, tetapi ayo kita lakukan dengan istiqomah. Sebab ini yang akan menjadikan nilai kualitas iman kita ini tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang menjadikan iman kita ini tinggi apa? Yaitu rajin menuntut ilmu. Ketika kita hadir di majelis taklim, ketika kita hadir di tempat-tempat pengajian, disitulah akan tersentuh hati kita tentang masalah keimanan. Kita tersentuh hati kita tentang Islam, tersentuh hati kita bagaimana berjuang di dalam agama Islam. Ketika itu tersampaikan di dalam diri kita, karena kita berada di tengah-tengah majelis ilmu, insya Allah itu pun akan menjadi satu indikasi meningkatnya nilai iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang terpenting jamaah yang dimuliakan Allah, untuk meningkatkan kualitas iman kita di hadapan Allah, yang terpenting adalah bagaimana kita memilih lingkungan yang soleh, bagaimana kita bersahabat, bagaimana kita berteman, bagaimana kita bergaul. Ketika kita bergaul dengan orang-orang soleh, para alim, para kiai, para ustadz, insya Allah itu pertanda naiknya kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimanapun juga mari kita berusaha agar nilai keimanan kita ini benar-benar naik dan tidak ada kualitas iman kita ini turun. Dengan demikian insya Allah kita akan menjadi manusia yang diampura segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan kita bersama demi meningkatkan kualitas iman kita, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diselamatkan oleh Allah bukan hanya di alam dunia, semoga kelak di alam akhirat pun kita pun diselamatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.